Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, semoga semua yang sudah hadir dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, begitupun dengan keluarga yang di rumah. Jika ada yang sakit, mudah-mudahan sakitnya sebagai penggugur dosa dan Allah kembali memberikan kesehatan kepada kita semua. Oke, agar lebih efektif, insya Allah untuk kali ini materi PESMA kita adalah tentang karakteristik Tholibul Ilmi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi Mubarak LC. Mangga Ustadz Fahmi, dipersilakan. Sebelum itu diingatkan kameranya ya, diaktifkan ini. Di hari terakhir, kameranya semuanya diaktifkan, dibuka ya. Kecuali yang memang kameranya sakit. Tapi kalau yang sehat kameranya dibuka semuanya ya. Dashcron. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rekan-rekan guru yang saya hormati dan teman-teman siswa santri Albina yang saya banggakan, alhamdulillah pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus selalu senantiasa kita utamakan adalah ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas jutaan karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang dengan semua itu kita bisa beraktivitas. Malah semua aktivitas itu adalah asbabnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap mudah-mudahan segala aktivitas yang muncul atas asbab kenikmatan tersebut semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka bersyukur kepada Allah. Agar kenikmatan-kenikmatan tersebut akan terus langgeng adanya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika antum bersyukur dengan kenikmatan yang kuberikan kepada antum, kata Allah, kepada kalian, kata Allah, maka akan aku tambah. Malah kalau kita melihat kaidah bahasa Arab, di sini Allah menggunakan dua taukid, ada lamnya dan nunnya. Jadi betul-betul akan ditambah, dilanggengkan. Tapi kalau kufur, kalau ingkar, hati-hati kata Allah. Karena siksaanku sangat berat. Waliyadzubillah, sumaliyadzubillah. Maka saya mengajak kepada semuanya, terutama bagi diri saya pribadi, ayo sama-sama kita bersyukur atas semua kenikmatan yang sangat luar biasa. Apalagi saat ini, hari ini kita berada di waktu yang spesial. Baik dari sisi bulannya ataupun dari sisi harinya. Sisi bulannya ini termasuk bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram yang kata para ulama, di bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang disucikan, itu amal keburukan akan dilipat gandakan dosanya dan amal-amal baik akan dilipat gandakan pahalanya. Dan bulan haram itu 4 bulan diantaranya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita di bulan Zulhijjah. Dari sisi harinya kita pun berada di waktu yang spesial, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang Nabi mengatakan ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana amal sebuah kebaikan akan menjadi amal yang paling Allah cintai kecuali di hari-hari ini. Maksudnya kata Nabi adalah 10 hari di bulan Zulhijjah yang pertama. Jadi mari kita sama-sama maksimalkan kesempatan ini dengan membuka hati kita, membuka mata kita, membuka telinga kita untuk sama-sama memurojaah tentang sebuah materi
yang mungkin pernah dipelajari, yang mungkin juga mungkin sudah sering dilakukan, tapi terkadang majelis ilmu itu bukan hanya untuk menambah wawasan, tapi untuk menguatkan apa yang sudah kita ketahui, mengingatkan bagi yang lupa, dan memberitahu bagi yang tidak tahu. Mohon izin dulu sebelumnya kepada para asatidz wali kelas, Ustaz Zainal, Ustaz Ari, Ustaz Suharyadi ya. Harusnya beliau-beliau ini yang berbicara sebenarnya. Biar sekaligus memberikan materi yang pendekatan kepada antum sebagai anak-anaknya gitu. Tapi mohon maaf, Ana diamanahi untuk berbicara masa, jadi mohon izin, mudah-mudahan berkenan kepada semuanya. Kita akan mulai pembahasan kita terkait karakteristik ini tentang satu kisah yang menarik yang pernah dialami oleh salah seorang ulama yang namanya dikenal dengan sebutan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Ar-Rai. Dulu katanya, ihwanufillah, bapaknya yaitu Abu Abdurrahman sebelum lahirnya Rabi'ah atau sebelum lahir Rabi'ah ini, bapaknya adalah seorang pejuang. Suatu waktu kemudian beliau ditugaskan oleh negara untuk ikut berperang bersama dengan pasukan kaum muslimin. Beliau tinggal di Madinah. Ikut berperang ke sebuah daerah yang jauh, sebagian mengatakan ke Khurasan waktu itu. Dan ibunya atau istrinya dalam keadaan hamil. Lalu kemudian beliau datang ke sini mengatakan, saya ada kewajiban perang, tetapi saya akan meninggalkan untukmu dan bayi yang tengah dikandungmu sejumlah harta untuk bekal hidupmu. Karena nggak tahu apakah akan balik lagi atau tidak. Dia meninggalkan 30.000 dinar waktu itu. Dan jumlah yang sangat besar, ikhwanafillah. 30.000 dinar. 1 dinar kurang lebih 4,25 gram emas. Kalau kali 3 saja, berarti sekitar kurang lebih akan keluar angka 13 gram atau 14 gram kurang lebih. Ini 30.000 berarti tinggal tambah 0,4 di belakangnya. Berarti hampir sekintal lebih gitulah. Emas ini ya, bukan daun. Tapi emas. Untuk bekal hidup istrinya dan anaknya kalau nanti kemudian lahir. Singkat cerita, ihwanofillah, ternyata perjalanan berangkat perangnya beliau ini tidak memakan waktu yang pendek, tapi waktu yang sangat lama. Enggak sebulan, enggak 2 bulan, tapi 27 tahun lamanya. Enggak pulang-pulang ke Madinah. 27 tahun. Sampai suatu waktu beliau pun pulang dari kampungnya, dari tempat perangnya, kembali ke Madinah, dan tepat pas datang di malam hari. Di malam hari. Dia masih tahu rumahnya di mana. Akhirnya pelan-pelan dia masuk ke rumahnya, lalu pelan-pelan dia buka pintu rumahnya. Tapi ketika masuk tiba-tiba seorang laki-laki di dalam rumah teriak dan mengatakan, siapa Anda wahai musuh Allah? Rabi'ah yang tahu Abu Abdurrahman yang tahu ini rumahnya gitu, teriak juga, Anda siapa wahai musuh Allah? Ini rumah saya. Ngapain Anda tinggal dengan istri saya? Dia malah mengatakan, dari mana Anda tahu kalau saya bersama dengan istri Anda? Ini rumah saya, kata dia. Kedua-duanya hampir bertengkar kemudian. Sampai kemudian terdengar suara ramai orang berdatangan gitu. Lalu istrinya keluar dari kamarnya. Sang ibu atau si istrinya keluar dari kamarnya. Pas ditanya, Anda siapa? Dia mengatakan, saya Abu Abdurrahman. Tiba-tiba istrinya teriak, nak jangan, itu ayah kamu. Nah, jangan, itu ayah kamu, katanya gitu. Subhanallah. Tiba-tiba si anak kemudian langsung memeluk ayahnya, lalu bersengkrama. Setelah selesai, kemudian masing-masing tidur. Keesokan paginya, ketika datang waktu subuh, sang anak berangkat lebih dulu ke masjid. Sedangkan sang suami atau sang ayah masih tertidur karena mungkin kecapean. Tapi kemudian istrinya membangunkannya mengatakan, ya atau mungkin A atau mungkin Pak gitu. Ayo bangun, kenapa? Ini sudah adzan. Anak kita gimana? Sudah berangkat duluan.
Ikut kemudian beliau ke masjid dan dapat sopan lah karena telat. Beres sholat berjamaah, selesai gitu. Tiba-tiba orang kemudian berkerumun ke depan, lalu di sebuah kursi dan memberikan taujih, memberikan materi, mengadakan majelis. Ikhwanullah. Abu Abdurrahman dari kejauhan tidak begitu jelas melihat siapa yang duduk di atas kursi. Tapi dia ingin mendengarkan apa yang akan disampaikannya. Akhirnya sambil khusyuk gitu ya, dengan seksama dia dengarkan. Dan subhanallah itu menusuk ke hatinya. Dan dia mengatakan, ini orang hebat banget ilmunya. Lalu nanya ke orang di sampingnya, ini siapa? Ini siapa? Kata gitu. Kemudian orang di sampingnya mengatakan, ini tuh namanya Robi'ah bin Abi Abdurrahman. Yang katanya bapaknya udah 27 tahun gak pulang-pulang. Ya walafillah. Saat itu kemudian menangis Abu Abdurrahman. Beres taklim, dia pulang kemudian ke istrinya. Kemudian dia ngobrol dengan istrinya. Istrinya mengatakan, Bang, uang yang 30.000 dinar yang dulu kau tinggalkan telah kugunakan semuanya untuk anakmu sampai jadi seperti ini. 30.000 dinar yang kau berikan telah kuhabiskan semuanya untuk anak kita. Sampai beliau dapat kedudukan seperti ini. Jadi kalau sekarang Anda ingin menuntut saya tentang 30.000 dinar, silakan. Mau milih yang 30.000 dinar, akan saya cari, akan saya balikin. Kalau enggak, ini pilih kedudukan anakmu. Subhanallah wa nafillah. Suaminya mengatakan enggak. Ini sudah lebih daripada cukup. 30.000 dinar enggak apa-apanya, enggak ada apa-apanya gitu. Ini anak lebih luar biasa. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ikhwanullah rahimakumullah. Kita membicarakan ini sebagai muqaddimah karena ternyata memang untuk mencapai posisi itu gitu, itu memerlukan banyak hal. Terutama bagi orang yang mencari ilmu itu sendiri gitu. Dia nggak bisa sampai kedudukan seperti itu kecuali punya perkara yang memang harus nempel dalam dirinya. Ikhwanullah. Ketika nggak ada, ya mohon maaf, akan susah dia dapatkan. Maka tema yang kemudian akan kita bahas berbicara masalah apa yang mesti dimiliki seorang thalabul ilmi ketika dia mencari ilmu. Terutama berhubungan dengan karakternya, sifatnya gitu. Agar maksimal ilmu yang akan dia dapatkan, terutama agar menjadi berkah ilmu yang kemudian dia dapatkan. Lantas apa kemudian karakteristik thalabul ilmi? Yang pertama, yang paling utama, karena thalabul ilmi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah, maka ini ikhlas dalam niat. Ikhlas dalam niat. Nabi mengatakan sebuah hadis yang sangat luar biasa, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu yang harusnya diniatkan karena Allah, tapi dia enggak mempelajarinya, tapi dia mempelajarinya hanya sebatas untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Apa korelasi ilmu yang didapatkan dengan tidak bisa masuk surga? Ketika orang niatnya tidak karena Allah, ilmunya tidak akan jadi berkah. Ilmunya tidak akan jadi berkah. Malah kalau kita melihat beberapa hadis yang lain, di antara orang yang pertama kali akan masuk neraka, Nabi mengatakan inna awwalu ma tus'aru bihin nar yaumal qiyamati li thalathatin. Neraka pertama kali dinyalakan itu untuk 3 kelompok. Yang pertama untuk yang sedekah tapi bukan karena Allah. Ada kemudian yang membaca Quran atau yang mengajarkan ilmu tetapi bukan karena Allah. Ketika seseorang punya niat dalam mencari ilmu bukan karena Allah, maka Allah tidak akan membimbingnya untuk menjadi tunduk dan tawadu. Tidak akan ngasih taufik kepadanya sehingga akan muncul kesombongan. Dan banyak kasus orang yang berilmu menjadi sombong atas apa yang dia miliki. Sedangkan orang yang sombong, kata Nabi, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala darratin min kibrin. Enggak akan masuk surga. Maka hati-hati. Niat ini penting.
Bagaimana seseorang membuktikan dirinya ketika niat dalam mencari ilmu karena Allah? Sebagian mengatakan dibuktikan dengan satu, punya niat untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Karena manusia ketika dilahirkan la ya'lamuna syai'an, tidak tahu tentang apapun. Yang kedua, punya niat untuk mengamalkannya, bukan sebatas untuk menambah wawasan dalam kepalanya, tapi diamalkan. Yang ketiga juga punya niat untuk mengajarkan kepada orang lain. Bukan untuk dirinya sendiri. Yang keempat kemudian, dia menganggap, dia meniatkan dengan mencari ilmu juga dalam rangka lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena thalabul ilmi bagian dari ibadah. Ini poin pertama, ikhwanu fillah. Poin berikutnya tentang karakteristik sifat yang harus dimiliki seorang pencari ilmu adalah kita akan menukil perkataan salah seorang ulama besar, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa bukan perkataan Nabi? Karena ini kita ingin mensejajarkan beliau sebagai kita sebagai seorang manusia yang sudah melalui proses pembelajaran ilmu yang sangat luar biasa dan hasilnya pun sudah ketahuan gitu. Takutnya kalau nanti pakai keterangan Nabi, oh itu kan Nabi dapat wahyu gitu. Pakai kita ngambil contoh perkataan beliau atau mengambil kaidah dari perkataan beliau gitu. Karena beliau pernah mengalami proses pencarian ilmu yang sangat luar biasa, ikhwanu fillah. Sangat luar biasa. Sampai kemudian beliau mendapat kedudukan yang sangat luar biasa. Baik kedudukan di mata Allah ataupun kedudukan di mata manusia. Di mata Allah dibuktikan dengan karya-karyanya masih dikaji sampai hari ini oleh banyak orang. Kan Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat di antara kalian yang beriman dan yang berilmu. Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama yang lahir di tahun 150 Hijriah, di tahun yang bertepatan dengan wafatnya seorang ulama besar. Seorang ulama yang kemudian jadi guru juga untuk ulama-ulama yang lain. Tentu bisa bayangkan, usia sebelum 20 tahun sudah diizinkan mengeluarkan fatwa oleh gurunya. Karena kecerdasannya luar biasa. Terkadang dikasih masalah pun, beliau bisa menjawabnya. Yang orang bingung kok bisa begitu gitu. Tapi terjadi kayak semacam contoh. Ada orang bertanya, kalau ada seorang laki-laki punya budak hamba sahaya, tiba-tiba hamba sahayanya kabur. Dicarilah kemudian sama tuannya. Ketika dicari capek. Lalu dia kemudian mengatakan dengan pasrah, udahlah kalau begini, seandainya saya makan sebelum saya menemukan dia, maka dia bebas. Tapi tiba-tiba kemudian dia nyesel dengan perkataannya. Karena kalau dia bebas, dia nggak punya apa-apa. Ditanya kemudian, wahai Imam Syafi'i, kalau orang ini ingin tetap punya budak itu, walaupun dia makan, ada nggak caranya? Karena dia sudah bernadar loh gitu. Sudah berjanji. Imam Syafi'i mengatakan simpel. Beliau mengatakan, udah, sebelum dia makan, itu budaknya kasih ke anaknya. Walaupun budaknya nggak ada, tapi karena itu masih milik dia, boleh dikasih gitu. Akan aja gitu. Nanti sudah selesai makan, kata beliau, minta lagi ke anaknya. Karena kenapa? Karena memang ada kaidah dalam hadis mengatakan anta wa maluka li abik, ente dan harta ente milik bapak ente. Jadi jangankan diminta, diambil saja, nggak ada hukuman buat ayah. Ya Ustaz pernah ditanya, ada orang lagi minum air. Udah seteguk, masih disisa setengah di gelasnya, tiba-tiba airnya jadi haram bagi dirinya. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, mungkin ketika dia minum, setelah setegukan pertama, dia mimisan, darah jatuh ke air minum dia. Maka itu haram bagi dia. Dan banyak lagi kemudian yang menunjukkan kecerdasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya ada seorang ulama pernah mengatakan, saya tidak menemukan orang yang lebih hebat selama saya hidupnya kecuali beliau, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sampai ada malah seorang ulama, kalau nggak salah Imam Malik kalau tidak salah. Beliau juga ulama, tapi beliau sering hadir di majelisnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sampai suatu ketika ketika Imam Syafi'i naik kendaraan, naik unta gitu, Imam Malik ikut di sampingnya gitu. Kemudian orang
ada orang ngasih surat gitu. Dia temannya ulama juga. Antum ngapain berjalan di sampingnya keledainya Imam Syafi'i, sedangkan dia di atasnya, harusnya antum di atasnya gitu. Karena mungkin lebih senior. Tapi kata beliau dibalikin, dijawab suratnya gitu. Seandainya kau ikut berjalan di samping sisi keledai yang lain, maka itu lebih baik. Menunjukkan apa? Kehebatan yang sangat luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah wa nafila rahimakumullah. Orang yang kemudian ketika datang malam, dia bagi 3 malamnya. Satu bagian buat istirahat, satu bagian buat sholat, ibadah kepada Allah, satu bagian untuk ilmu. Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau sudah mengalami proses pencarian ilmu dan sudah mendapatkan hasil ilmu yang maksimal. Maka kita ambil perkataan beliau tentang apa yang menjadi penyebab Anda bisa dapat keutamaan seperti itu. Beliau mengatakan, kalau kita tanya mungkin ini jawabannya gitulah. Kata beliau, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saunbika an tafsiliha bibayanin. Wahai saudaraku, wahai temanku, beliau mengungkapkan dengan saudaraku, menunjukkan sayang yang luar biasa, keinginan yang sama agar orang yang nanya mendapatkan apa yang dia dapatkan gitu. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali kalau engkau punya 6 perkara. Dan akan aku jelaskan 6 perkara ini apa. Yang beliau mengatakan pertama, zakaun, kecerdasan, hirsun, kemauan keras, ijtihadun, semangat, bulghatun, biaya, harta, bekal yang cukup, suhbatu ustadzin, dibimbing sama ustadz, watulu zamanin, dan waktu yang panjang yang bakal dihabiskan. Apa penjelasannya? Saya ingin memberikan beberapa penjelasan terkait 6 hal ini. Satu, masalah zakaun, kecerdasan. Apa maksudnya? Seorang thalabul ilmi harus cerdas. Cerdas dalam hal apa? Di antaranya, cerdas pertama tahu akan prioritas. Mana yang harus dia dahulukan, mana yang harus dia tinggalkan. Kalau seorang thalabul ilmi belum tahu dalam hal ini, mana mubah, mana sunnah, mana yang mesti dahulukan, mana yang tidak, maka selamanya dia akan kesulitan untuk melanjutkan proses pencarian ilmunya. Kalau seorang pencari ilmu belum bisa membedakan bahwasannya membaca itu lebih baik daripada main game, maka selamanya dia tidak akan belajar, akan terus main game. Tapi main game mubah, Ustaz? Iya, kita katakan mubah boleh, silakan. Tetapi ketika orang jatuh ke mubah, artinya nggak dapat kebaikan kan? Walaupun nggak dapat dosa, tetapi kan tidak dapat kebaikan. Bukankah tidak dapat kebaikan artinya atau sama dengan orang yang jual beli nggak dapat untung? Tapi kan nggak rugi, iya nggak rugi dalam sisi harga itu, tapi dia rugi dari yang lain. Dia beli barang ke Jakarta, ongkosnya 50.000. Beli barang banyak memang gitu. Ongkos 50.000. Beli barang yang 1 juta dijual 1 juta, enggak rugi memang. Tapi bukankah dia sudah rugi waktu ke Jakarta dengan ongkos dan segala macam? Apalagi seorang ulama pernah mengatakan di antara tipu daya setan kepada seorang manusia ada 6. Sebagian mengatakan 7. Yang pertama digoda dulu untuk melakukan kemusyrikan. Kalau nggak berhasil digoda untuk melakukan kekufuran. Kalau nggak berhasil digoda untuk melakukan hal yang bid'ah. Kalau nggak berhasil digoda untuk jatuh kepada dosa besar. Kalau nggak berhasil digoda untuk jatuh ke dosa kecil. Kalau nggak kemudian akan digoda lagi untuk, kata beliau, ini hal yang agak berat memang. Beliau menyampaikan, kalau nggak salah yang perkataannya Ibnu Qayyim. Kalau nggak berhasil tadi yang kelima itu baru akan digoda seseorang untuk terbiasa dengan hal yang mubah. Dan kalau ini juga nggak berhasil, maka dia akan digoda untuk melakukan yang utama, tetapi meninggalkan yang lebih utama. Dan biasanya kata beliau, ini akan kena ke para ahlul ilmi. Beliau memberikan sebuah contoh orang yang terlalu fokus di dunia ilmu sirah contohnya, tapi meninggalkan ilmu akidah dan tauhid.
Di satu sisi beliau sudah kena jeratan setan, kata beliau. Apalagi tadi ikhwanullah, maka harus tahu prioritas. Yang berikutnya cerdas membaca keadaan. Cerdas membaca keadaan. Ada seorang ulama, subhanallah, luar biasa beliau ini. Kenapa? Beliau pernah punya tetangga lah mungkin bahasanya. Tetangga ini punya istri. Tetangga ini punya kitabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika wafat tetangganya, maka semua hartanya termasuk kitabnya jatuh ke tangan istrinya. Ulama ini tahu, kemudian dia baca keadaan. Ini harta berharga nih gitu. Akhirnya apa? Setelah masa iddah selesai, dia datang ke perempuan tersebut melamarnya. Dengan tujuan apa? Hanya ingin membaca bukunya Imam Asy-Syafi'i. Dan subhanallah, dia pun berhasil membuat satu buku rangkuman dari bacaan beliau. Karena kalau nggak gitu dia nggak bisa dapat gitu. Selain itu juga, dzakaun adalah cerdas bisa membagi waktu. Kayak tadi Imam Syafi'i malam dibagi 3 untuk ibadahnya, istirahatnya gitu. Nanti kita akan sampaikan beberapa kisah para ulama tentang bagaimana kecerdasan mereka dalam tahu akan prioritas, cerdas membaca keadaan, dan cerdas membagi waktu. Dzakaun ihwanafillah. Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah pernah mengatakan dalam kitab Adz-Dzail ala Tabaqatil Hanabilah yang dikarang Ibnu Rajab. Perkata ini dinukil oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, tidak selayaknya aku menyia-nyiakan usiaku mesti sesaat. Oleh karena itu kata beliau, kalau lisanku sudah lelah dari menghafal, mataku sudah lelah dari membaca, maka aku maksimalkan otakku ketika istirahat. Subhanallah. Kalau lidah udah capek, mata sudah capek, beliau istirahat, tetapi lagi istirahat otaknya bekerja, otaknya dipaksa untuk apa? Beliau mengatakan, tidaklah aku bangun dari tempat istirahatku kecuali terpikir olehku sebuah masalah yang akan aku tulis. Yang akan aku tulis. Subhanallah. Jadi seolah-olah gak ada waktu untuk betul-betul semuanya rest gitu. Semuanya gak bekerja gitu. Lagi istirahat otak pun berputar. Nulis apa ya? Masalah apa ya? Subhanallah. Yang berikutnya kemudian, karakteristik seorang thalabul ilmi adalah hirsun wajtihadun. Yang saya artikan di sini memiliki semangat, kemauan keras, dan pantang menyerah. Kenapa harus punya semangat, harus kemauan keras, harus pantang menyerah? Karena di sisi yang lain, thalabul ilmi setara dengan perang, dengan jihad fisabilillah. Sebagaimana jihad, kalau hilang semangat di tengah pertempuran, dia akan kabur. Kalau kabur, jatuh ke dosa besar. Al-firaru minaz zahf. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tidak layak orang beriman semuanya berangkat perang, tapi hendaknya sebagian mereka memfokuskan diri belajar agama. Tafaqquh fid din. Karena perannya besar mereka ini, penting mereka ini. Di antaranya kalau nanti pasukan perang pulang, maka mereka menjadi orang-orang yang menasehati teman-teman yang pulang perang. Kalau menang jangan sombong, kalau kalah sabar gitu. Ini penting loh gitu. Kayak Nabi habis dari gua Hira, ihwanullah, kemudian dapat wahyu, pulang ke rumah gemetaran gitu, luar biasa. Coba kalau bukan Khadijah yang di sampingnya. Mungkin akan mengatakan perempuan kita, wah jangan-jangan suami saya kemasukan setan nih gitu. Khadijah dengan tenang mengatakan, Pak, ya suamiku gitu. Dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Nah ini yang dibutuhkan ketika orang habis pertempuran ini gitu. Karena banyak orang-orang yang ketika dapat kenikmatan muncul kesombongan. Makanya Allah menegaskan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau antum dapat kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah, banyak orang masuk Islam, perintahnya fasabbih bihamdi rabbika, banyak memuji Allah.
Wastagfir, dan banyak istighfar. Kan logikanya mana kenikmatan dengan istighfar? Kata sebagian para ulama, karena biasanya kenikmatan akan membawa seseorang kepada kelalaian. Allah menegaskan di ayat yang lain, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat antum lalai. Ya fillah, maka butuh semangat. Butuh semangat yang tidak boleh kemudian putus di tengah jalan. Sampai akhir harus terus semangatnya ada gitu. Karena kalau ini tidak, diam. karena kalau tidak, khawatir seperti orang yang lagi perang kemudian kabur dari medan pertempuran. Akhirnya dia pulang nggak bawa apa-apa. Di antara beberapa contoh para ulama dalam semangat mereka tentang semua hal yang berkaitan dengan ilmu. Pertama, semangat untuk keluar daerah. Maksudnya semangat untuk mendatangi tempat majelis ilmu gitu. Kita menemukan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa ditanya siapa orang yang paling berilmu di dunia ini, beliau mengatakan saya, karena memang beliau seorang nabi. Tapi Allah mengatakan enggak, ada orang yang lebih berilmu daripada Anda wahai Musa. Nabi Khidir kata Allah. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah izinkan aku bertemu dengan dirinya. Lalu Allah mengizinkannya. Lalu memberikan rute perjalanan untuk bertemu dengan beliau. Dan subhanallah ditempuh sama Nabi Musa alaihissalam. Semangat yang luar biasa untuk apa? Untuk dapat ilmu yang tidak beliau miliki. Pelajaran penting ya fillah. Untuk berangkatnya aja semangat luar biasa. Sampai beliau bawa bekal, bawa teman yang nunjukin jalannya nanti gitu. Karena betul-betul ingin ketemu gitu. Bukan cuma sebatas jalannya doang, bukan. Tapi ada persiapan yang maksimal. Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi. Abdullah bin Unais juga merupakan salah seorang sahabat Nabi. Tapi riwayat mengatakan setelah wafatnya Nabi, Jabir tinggal di Madinah, Abdullah bin Unais tinggal di Mesir. Keduanya pernah ketemu di zaman Nabi. Suatu waktu ketika di Madinah ada orang cerita ke Jabir kalau dia mendengar seorang sahabat Nabi tapi lupa namanya, yang menyebutkan sebuah hadis dari Nabi. Tapi kata Jabir, saya selama bersama Nabi belum pernah mendengarnya. Tapi saya dengar langsung seorang sahabat ngomong begitu. Di mana dia tinggal? Di Mesir katanya. Akhirnya kemudian Jabir menyiapkan kendaraannya. Berangkat ke Mesir. Perjalanan sebulan kurang lebih. Sebulan. Ketika nyampe Mesir, ketemunya ternyata Abdullah bin Unais. Temannya sendiri. Dia mengatakan, wahai Abdullah, wahai Unais, saya dengar ada orang ngomong begini, kata dari engkau benar Nabi ngomong begitu? Abdullah bin Unais mengatakan iya. Yang kemudian ungkap hadisnya disebut dengan hadis madzalim, hadis tentang kezaliman. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Nabi bersabda, kalau kita akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak bawa apa-apa. Lalu Nabi mengatakan, tetapi tidak akan seseorang penghuni surga masuk ke dalam surga sampai kezaliman semua dihukumi oleh Allah. Keadilan ditegakkan oleh Allah. Begitu pula seorang penghuni neraka tidak akan masuk neraka kecuali sampai keadilan Allah tegakkan. Kezaliman tidak ada. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Rasul, bagaimana mungkin seorang bisa mengembalikan apa yang telah dia ambil, sedangkan pada saat itu dia nggak bawa apa-apa, keadaannya telanjang. Nabi mengatakan, dengan amal-amal kalian. Yang di hadis lain diberikan penjelasan, orang yang pernah kita zalimi, kelak pada hari kiamat, kebaikan-kebaikan kita akan diambil diberikan kepada orang yang kita zalimi. Waliyadzubillah tsumma liyadzubillah. Untuk satu hadis Jabir berani berangkat dari Madinah ke Mesir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang Nabi pernah mengatakan, man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra ka qiraati Ibnu Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin baca Quran persis seperti bacaan ketika turun Quran kepadaku, bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Orang yang paling hafal tentang Al-Quran, isinya, kapan diturunkannya, asbabun nuzulnya, dan lain sebagainya. Tetapi beliau mengatakan, demi Allah, kata beliau, semua sahabat tahu aku orang yang paling tahu tentang Al-Quran, kapan diturunkan, di mana diturunkan, dan untuk siapa diturunkan. Tetapi kata beliau, seandainya ada orang yang lebih tahu dariku tentang Al-Quran, dan dia bisa tempuh dengan menggunakan kendaraan, akan aku tempuh. Semangat untuk mendatangi
ahlul ilmi atau majelis ilmu. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang siapa yang terbaik, ada antara orang yang belajar dengan seorang guru di tempatnya atau antara orang yang belajar ke berbagai daerah, keluar daerah. Beliau mengatakan yang keluar daerah lebih baik. Yahya bin Ma'in juga pernah mengungkapkan 4 golongan manusia yang kebaikan dan manfaatnya tidak bisa diambil secara maksimal. Beliau mengatakan diantaranya seorang manusia yang hanya berguru di daerahnya saja. Atau mungkin sekarang di rumahnya doang gitu. Nggak berangkat, nggak pergi. Ya Allah, filarahimukumullah. Selain semangat untuk keluar daerah atau mendatangi tempat ilmu, juga seorang thalibul ilmi harus punya semangat untuk mendapatkan ilmu itu. Memiliki ilmu itu dan memahami ilmu tersebut. Bukan cuma berangkatnya doang gitu. Dari rumah ke Albina semangat gitu, pas sampai Albina kok dari rumah ke pesantren semangat, pas sampai pesantren ternyata malah melempem gitu. Enggak juga, tapi semangat juga ketika udah nyampe di lokasinya. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah saking semangatnya untuk mencari ilmu ikhwanul fillah, dikabarkan bahwasanya beliau pernah 1 jam sebelum kematiannya masih tetap minta kertas dan tinta untuk menulis beberapa hal tentang ilmu. Abu Raihan bin Ahmad Al-Khawarizmi, seorang ulama juga, ketika sakarat masih bertanya tentang masalah faraid. Sampai yang ditanya ngomong, antum kan lagi begini, ngapain nanya faraid gitu. Dia mengatakan, demi Allah, aku mati dalam keadaan tahu tentang hukum ini lebih baik daripada mati nggak tahu hukumnya. Ibnu Malik ternyata dikabarkan sebelum wafatnya sambil menghafal 5 bait syair. Lagi sakarat menghafal 5 bait syair sampai hafal beliau. Ibnul Jauzi rahimahullah belajar qiraat sab'ah itu di usia 80 tahun ikhwanul fillah. Kita malu baca ini. Kenapa? Karena biasanya orang di usia ini malah sebelum usia ini sudah jadi alasan usianya udah tua, udah nggak bisa ngapalin, udah nggak bisa baca, udah padahal beliau subhanallah 80 tahun loh belajar qiraat sab'ah. Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah tetap membaca buku ketika sakit. Sampai diungkapkan seorang dokter datang kepada beliau, tabib, lalu melihat kebiasaan beliau sakit masih baca buku, ditegur. Antum kan sakit, gak usah baca buku dulu deh. Dia mengatakan, wahai tabib, aku pernah mendengar kalau kebahagiaan yang muncul dalam diri seseorang ketika sakit itu bisa menjadi awal penyembuh bagi dirinya dari penyakitnya. Tapi mengatakan betul itu. Memang iya gitu. Dia mengatakan kalau begitu kenapa engkau mencela saya? Karena saya merasakan bahagia ketika saya membaca buku. Maka biarkan saya dengan kebiasaan ini. Gurunya gode-gode. Alhamdulillah. Subhanallah. Saking pengennya Ibnu Jauzi rahimahullah. Diungkapkan selama hidup beliau sudah membaca 200.000 jilid buku. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Padahal kita pun mungkin hampir bisa ya. Kalau setiap setiap 1 tahun kita punya 20 buku gitu. Matematik 1 jilid, apa 1 jilid, apa 1 jilid berarti kan 6 tahun di Albina minimal sudah menghabiskan 6 kali 20 buku. 120 buku. Tapi sayang, walaupun 120 buku itu pun gak tuntas semua gitu. Beliau 200.000 loh, ihwanufillah. Maka wajar kemudian wawasannya, pemahamannya itu di atas rata-rata. Ibnu Sadaqah Al-Hamawi, juga seorang ulama, ketika musim panas, lagi terik-teriknya matahari, sengaja dengan tenangnya bawa buku, nyari tempat, sampai beliau nemuin terowongan bawah tanah, baca di sana. Abul Barakat, kakeknya Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikabarkan kalau beliau ingin masuk WC, masuk kamar mandi, bilang ke temannya, ke saudaranya, tolong sambil antum bacain buku keras, nanti biar saya dengar ketika di kamar mandi.
Karena kalau baca di buku kan nggak, baca di kamar mandi nggak boleh. Ini suruh dibacain gitu, tolong bacain gitu. Subhanallah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah saking inginnya belajar, tapi karena keterbatasan harta yang beliau miliki, karena ayahnya meninggal sebelum beliau usia dewasa, sehingga beliau dalam keadaan piatu, hanya ibu yang mendampinginya. Tapi karena kuat semangat dalam belajar, beliau mengatakan, saya sering datang ke tempat-tempat pemerintahan, minta kertas-kertas bekas. Karena biasanya kalau surat itu depannya terisi, belakangnya kosong. Malah beliau pernah mengatakan, kalau saya tidak menemukan kertas, saya datang ke tempat penjagalan hewan. Lalu saya mencari tulang-tulang yang masih berwarna putih atau yang bersih keadaannya. Lalu saya gunakan sebagai kertas. Saya tulis di atasnya ilmu-ilmu. Sampai saya kata beliau pernah mengumpulkannya dan memenuhi gentong milik ibu saya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walaupun di sisi yang lain, Imam Syafi'i punya hafalan yang hebat di Hanafillah. Pernah beliau hadir di sebuah majelis gitu ya, di sebuah majelis. Orang lain nulis, beliau malah nulis di tangannya dalam sebuah riwayat. Sampai ditanya, antum lagi ngapain? Lagi nulis apa yang kau sampaikan. Mana? Enggak ada. Tapi saya bisa mengulang apa yang kau tadi sampaikan. Betul diulang, lengkap semuanya. Sampai bikin kagum gurunya gitu. Tapi walaupun demikian tetap beliau menulis ikhwanofillah. Karena tulisan itu bagian dari cara untuk mengikat apa yang kita miliki. Sebuah pepatah mengatakan, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduh. Ilmu itu ibarat buruan dan tulisan merupakan ikatannya. Maka qayyid suyudak. Ikat buruan Anda agar enggak lepas gitu. Penting. Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang tabi'in, dikabarkan dalam kesendirian tidak lepas dari buku. Lagi ngelamun bawa buku, lagi apa bawa buku. Buku terus bawaannya. Sampai sebagian orang diriwayatkan pernah berkata kepada beliau, "Udah sini ikut gabung sama kita, jangan terus menyendiri gitu." Kata beliau, "Kata siapa? Aku menyendiri. Ketika aku baca sirah, maka aku sedang bersama dengan para sahabat Nabi. Ketika aku membaca kisah, maka aku sedang berada dengan mereka." Gitu. Ihwanufillah. Selain semangat untuk mendapatkannya juga, seorang thalabul ilmi harus juga punya semangat untuk mengamalkan dan mengajarkannya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala dan para sahabat yang lain pernah mengatakan, kami tidak belajar 10 ayat dari Al-Qur'an kecuali 10 ayat sebelumnya sudah kami hafalkan, sudah kami amalkan, baru belajar berikutnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah melihat seorang pemuda yang isbal. Ditegur, padahal waktu itu beliau dalam keadaan hampir meninggal setelah tertusuk di perutnya dengan racun oleh seorang pembunuh waktu itu. Pengkhianat. Tapi ketika melihat ada orang ditegur, itu angkat. Abu Yusuf Al-Qadhi, seorang ulama besar juga, ketika beliau sedang sakaratul maut, orang-orang berdatangan kepada beliau, ada temannya juga seorang alim, ditanya kemudian, menurut Anda, ketika orang haji kemudian lempar jumroh, apakah lebih baik sambil jalan kaki atau lebih baik sambil berkendara? Temannya mengatakan sambil jalan kaki lah. Abu Yusuf mengatakan enggak, bukan. Kalau gitu sambil berkendara, Abu Yusuf mengatakan bukan. Terus siapa yang lebih baik? Bagaimana yang lebih baik? Dia mengatakan seandainya orang tersebut bisa habis melempar jumroh itu berdoa, maka berjalan lebih baik bagi dirinya. Abu Zur'ah, seorang alim besar di Hanafillah, lagi sakarat kedatangan teman-teman beliau. Lagi didatangi gitu, ditakziahi, seorang temannya ngomong kepada yang lain, kalian ingat gak hadis tentang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah? Ada ingat gak hadis ini? Tujuannya agar nanti kalau ingat kita mentalkinkan Abu Zur'ah nih gitu. Tiba-tiba Abu Zur'ah yang langsung ngomong mengatakan an fulanin haddatsana fulan fulan anin nabiyyi man qala man kana fi akhir kalamihi la ilaha dakhalal jannah. Dia langsung ngomong dari si fulan, hadisnya dari si fulan. Dari Nabi mengatakan barang siapa yang di akhir hidupnya dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi yang ngajarin adalah orang yang rencananya ingin ditalkinin gitu, subhanallah.
Semangat untuk masih mengamalkan, mengajarkan. Imam Az-Zahabi, gurunya As-Safi Al-Hindi juga sama demikian. Dibacakan terus 2 hadis setiap harinya. Abul Abbas Al-Hajjar, subhanallah. Di usia 120 tahun masih juga mengajarkan ilmu. Padahal mungkin itu usia yang, oh ya Allah, 120 tahun loh. Tetapi memang masuk akal juga kalau mereka. Kenapa? Karena mereka itu walaupun usia segini kadang semuanya masih normal. Fisiknya masih normal. Seperti Abu Syuja, Ihwanofillah, itu usianya sampai 100 lebih. Tetapi masih normal semuanya. Sampai seorang pernah mengatakan kepada beliau, kok bisa sih Anda punya keutamaan seperti ini? Ketika dia yang lain di usia Anda banyak yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, Anda masih segar. Dia mengatakan, hafidnallah fis sigari fahafidhahallahu fi kibar. Fahafidhanallahu fil kibar. Kami dulu di masa kecil kami senantiasa menjaga Allah, maka sekarang Allah yang menjaga kami. Perkataan Abu Syuja rahimahullah. Ini honofillah rahimakumullah, semangat. Ya. Hirsun wajtihadun. Kalimat hirsun wajtihadun juga bisa kita artikan adalah siap berkorban. Rela berkorban gitu. Karena dengan semangat biasanya ya apa yang dia miliki pasti dikorbankan. Dan para ulama juga sudah membuktikannya. Diungkapkan dalam sebuah riwayat, Sa'id bin Musayyib itu pernah menghabiskan waktu perjalanan siang dan malam tanpa henti hanya untuk menemukan 1 hadis saja. Dia korbankan waktu istirahatnya. Abu Kilabah rahimahullah, seorang ulama, seorang tabi'in, pernah menunggu seorang sahabat 3 bulan di Madinah. Jadi sebelumnya pernah dapat kabar, Syekh Fulan bakal datang ke Madinah ngajarin ilmu. Dia langsung berangkat ke Madinah. Nyampe Madinah belum datang ternyata. Ditungguin. 3 bulan lamanya di Madinah. Nungguin gurunya datang. Di kita, guru 10 menit belum datang, dianggapnya malah ditepokin gitu. Atau malah terkadang mudah-mudahan gak datang gitu. Ya Allah ya Karim. Allahul Musta'an. Fudail bin Iyad rahimakumullah. Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, pernah menghabiskan waktu malamnya dengan rekan-rekannya ngobrol masalah fikih sampai subuh. Mereka korbankan waktu istirahat mereka. Berkorban waktu. Imam Bukhari pernah tidur bangun gitu. Karena mungkin merasa nggak bisa tidur dengan nyaman seperti kita. Tapi subhanallah, pernah semalam 18 kali bangun, dan 18 kali itu juga beliau mengisinya dengan menulis ilmu di sebuah kertas. Bangun, nyalain lampu, nulis. Tidur lagi, bangun lagi, nyalain lampu, nulis lagi. Tidur lagi. Terus begitu 18 kali. Dan ini disampaikan oleh salah seorang temannya yang pernah berkunjung ke rumah beliau. Asad bin Al-Furat dengan gurunya Muhammad bin Al-Hasan. Asad ini seorang yang sangat cinta dengan ilmu. Dia belajar kepada gurunya Muhammad bin Al-Hasan, tapi ternyata ketika dia ingin belajar, yang lain juga sama. Sehingga kadang dia nggak dapat porsi banyak untuk dapat ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan. Malah kadang dapat kursi di belakang gitu. Sampai suatu waktu datang ke Muhammad bin Al-Hasan, dia mengatakan, mengeluhkan keadaannya. Saya orang jauh, kesini sengaja ingin belajar, tapi pas kesini orang udah duluan gitu. Gimana? Caranya, solusinya? Kata beliau, kalau engkau mau tetap pagi bersama dengan mereka, malam habis isya datang ke sini. Di rumah akan aku ajari apa yang harus aku ajarkan kepadamu. Imam At-Tabrani tidur beralaskan tikar 30 tahun. Ketika beliau ditanya, bagaimana Anda bisa menghafal banyak ratusan ribu hadis? Kata beliau, di antara penyebabnya adalah saya tidur di atas tikar selama 30 tahun. Artinya menghilangkan, berkorban waktu istirahatnya. Jadi bukan malah mengorbankan waktu belajar untuk tidur. Tapi mengorbankan waktu tidur untuk belajar. Ibnu Abu Hatim pernah makan ikan busuk. Beliau beli ikan busuk. Beliau beli ikan, bawa ke rumah. Nyampe di rumah mau dipasak, tiba-tiba orang teriak, si Syekh datang. Akhirnya ditinggalkan ikannya. Dia langsung belajar ke tempat belajar.
Kemudian dia belajar terus sampai dia lupa dengan ikannya. Ingat-ingat 2 hari kemudian. Subhanallah. Dia tinggalkan makannya karena gurunya sudah datang. Di kita bawa makanan agar bisa makan di kelas. Allahul musta'an. Berikutnya bulughah harta. Ini karakteristik yang juga masih dimiliki. Maksudnya adalah harus siap dengan modal gitulah. Karena ilmu itu enggak murah. Ilmu itu enggak murah. Dan banyak kasus. Tadi kita sampaikan. Ibunya Rabi'ah menghabiskan 30.000 dinar. Ya. Kemudian Imam Malik pernah menjual atap rumah kayu atap rumah beliau. Imam Muhammad bin Ya'qub pernah membeli kitab seharga 50.000 miskal emas. Miskal itu 1 gram kurang lebih. Jadi sekitar 50 kintal berarti. Hanya untuk beli buku. Yahya bin Ma'in juga demikian. Pernah menghabiskan uang warisan yang beliau dapatkan. Sebagian mengatakan 1,5 juta dirham. Sebagian mengatakan 1,50 ribu dirham. Untuk apa? Untuk beli yang berhubungan dengan ilmu. Sampai ketika beliau wafat, itu masih tersisa barang belian beliau. Berupa gentong-gentong berisi tinta, kertas-kertas yang masih bersih, dan lain sebagainya. Yang terakhir kemudian, karakternya adalah suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Yang saya artikan di sini adalah karakter seorang thalabul ilmi, dia harus sabar. Sabar untuk dibimbing dan sabar untuk waktu yang untuk waktu yang lama. Sabar untuk dibimbing dan sabar untuk waktu yang tidak sebentar, ikhwan fillah. Penting ini, ya. Jadi ketika ada, ya memang kan di kita biasanya kalau ustadz memerintah dianggapnya bagaimana, ustadz gimana dianggapnya bagaimana. Padahal itu bagian dari bimbingan agar kemudian apa yang kita ingin raih betul-betul bisa kita raih. Teman-teman semua, ini barangkali singkatnya. Kalau nanti ada sesi untuk tanya jawab, ya kita sisakan waktu untuk tanya jawab. Tapi kalau tidak, ya berarti ya cukup Ustaz ya. Saya kembalikan ke Ustaz Haryadi. Tafadhol Ustaz. Oke, syukron Ustaz Fahmi. Masya Allah ya, materinya sangat luar biasa bagus. Silahkan untuk anak-anak kelas 11 yang ingin menyampaikan pertanyaan, masih ada waktu sekitar 5 menit. Mangga dipersilakan. Bisa bacakan ayatnya, kalau bisa bacakan ayatnya, kalau tidak ya minimal sebutkan ayat sama suratnya yang menunjukkan tentang kalau mencari ilmu itu sama dengan jihad fisabilillah, sama dengan berperang. Tafadhol. Anak yang jawab boleh, Ustaz? Iya, terserah itu nanti kan moderatornya Ustaz Adi. Ustaz boleh kan? Gimana nih, anak-anak ada yang mau jawab nggak? Boleh baca ayatnya atau? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ustaz Fahmi bermanfaat bagi kita semua, sehingga ilmu yang akan kita dapatkan nanti saat belajar bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.